Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang minulya, monggo sami kita ngaturaken syukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan kanugrahan dumateng kita sedanten, sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged matompal kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumil hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wekdal menika ketepatan kalih Rajabiahan. Nggih menika mengeti peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam Al-Qur'an disebutaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dados Gusti Allah ngawali surah Al-Isra ya, ayat ke-1 ini menika kanthi tasbih. Subhanalladzi menika mentasbihkan atau mensucikan bilih ngagesang ing donya menika salah setunggalipun ya prastawa utawi peristiwa yang akan kita hadapi, yaitu adalah ya peristiwa gonjang ganjingipun nggih menika di Masjidil Aqsa atau di Palestina. Paham nggih? Jadi punjere semua masalah ini adalah konflik atau pertarungan yang ada di Palestina. Baik dulu zaman nabi-nabi, sejak Nabi Nuh sampai kemudian Kanjeng Nabi sampai ila yaumil qiyamah, maka konfliknya itu ada di Bumi Syam. Bumi Syam itu adalah terdiri dari Yordania, Lebanon, Suriah, Israel, dan Palestina. Jadi Bumi Syam itu ada 5 negara tadi, termasuk Israel. Maka gonjang ganjing dunia itu pusatnya itu ada di ya Palestina. Puncaknya apa? Perang yang namanya Malhamah Kubro, yaitu perang besar menjelang hari kiamat. Dan kemudian perang itu dalam Injil atau Taurat itu dinamakan sebagai perang Armageddon, yaitu perang pertempuran terakhir ya antara pasukan Dajjal dengan Imam Mahdi. Tapi sebelumnya nanti ada peristiwa yang mendahului, termasuk juga dengan olah pokal daripada Bani Israel yang membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Ya, walaqad qadaina ila bani Israila la tufsiduna bil ardi marataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Sungguh Allah telah menetapkan di dalam kitabnya, baik Taurat, Injil maupun Quran, bahwa Bani Israel la tufsiduna bil ardi marataini, akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Kerusakannya adalah ya sebelum Kanjeng Nabi dan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kerusakannya adalah ya umat manusia itu gonjang ganjing, kocar kacir, perang terus menerus, dan kemudian menyebarnya wabah penyakit, menyebarnya wabah sihir, dan kemudian ya terjadi kerusakan kalau setelah Nabi, peperangan besar juga, kemudian diakhiri dengan tahun 45-an terciptanya bom nuklir. Yang menciptakan siapa? Oppenheimer. Oppenheimer itu adalah orang Yahudi juga. Ya, teorinya dari siapa? Albert Einstein, itu juga orang Yahudi.
Presiden Amerika ya, yang juga merupakan anggota dari Freemasonry, pendiri Amerika, itu juga termasuk kliennya daripada ya Bani Israel juga. Jadi kerusakannya luar biasa. Oppenheimer itu kemudian menciptakan bom sehingga menimbulkan ya gejala yang dahsyat luar biasa. Tapi sekarang ada bom yang bisa merusak daripada umat manusia, tapi tidak menimbulkan ya kerusakan fisik, tapi kerusakan mental yang hebat, yaitu itu yang namanya bom LGBT. Tahu LGBT kan? Ya, lanang jadi wedok, wedok jadi lanang. Ya, atau kemudian hubungan sesama jenis. Kalau jenengan ningali Presiden Amerika, Barack Obama, istrinya Michelle Obama, kalau jenengan nanti googling di internet Michelle Obama Young gitu, nanti yang keluar itu adalah laki-laki, Bu. Jadi bojone Barack Obama itu mana? Kemudian juga Emmanuel Macron, Presiden ya Prancis, itu ternyata juga LGBT. Ya, wong lanang dibacai wedok bojone dan lebih tua 10 tahun. Julian Trudeau, yaitu adalah Perdana Menteri Kanada, juga sama. Zelensky, Presiden Ukraina, itu ternyata juga LGBT. Jadi dunia kita, Starbucks ya, itu pendukung ya yang paling banyak untuk melancarkan sponsor daripada LGBT, yaitu adalah Starbucks. Tahu ya Starbucks? Kopi itu loh ya. Kalau jenengan nanti haji atau umroh, terus kemudian kok jenengan itu ya melewati Burj ya, lonceng jam tadi, jenengan masuk ke dalam, itu langsung dipapak oleh namanya Cafe Starbucks. Jadi Cafe Starbucks masuk di Mekah. Bayangkan, masuk di Mekah dan dia adalah sponsor daripada LGBT. Jika kalau LGBT itu merebak di mana-mana, ujung-ujungnya apa? Ya akhirnya kemudian umat manusia itu akan mengalami depopulasi. Depopulasi itu apa? Pengurangan daripada jumlah penduduk. Penduduknya lama-lama akan menjadi berkurang. Ya, ini gambaran saja ya. Kita memperingati Isra Mi'raj biasanya diceritakan cuma perjalanan Kanjeng Nabi doang. Ya tapi ayat ya, yang pertama dari surat Al-Isra sampai Sakebet itu menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi gak pernah diungkap. Akhirnya apa? Umat Islam kemudian tidur pulas. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan melihat sekarang penyakit kan berubah-ubah. Nggih napa? Dulu abad ke-14 ada penyakit pes yang membunuh hampir 60 juta manusia. Baik di daratan Eropa maupun di daratan ya Asia. Nanti abad ke-20 1918 ada flu Spanyol H1N1, itu membunuh 30 juta manusia. Dan kemudian COVID-19 2019 itu juga membunuh hampir jutaan manusia. Sekarang ini 2026 muncul lagi yang namanya super flu. Tahu super flu? Watuk nek diobati ora mari-mari. Cekrah. Diobati apapun tidak sembuh-sembuh. Nggih mboten? Itu namanya super flu. Apakah kemudian ya ini penyebabnya karena apa? Salah satunya kalau kita bernandasan pada Quran dan Sunnah, ada hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita, madoharo fakhisatan fi qaumin qattu hatta yu'lina biha illa fasafihimut ta'un wa auja'ul lati lam takun fi aslafihim alladina madaw. Idza doharo fakhisah, kalau kemudian fakhisah kekejian, sesama jenis berhubungan, perzinaan merajalela di mana-mana, orang kemudian dengan entengnya membunuh kekasihnya, berhubungan gelap laki perempuan, ya perselingkuhan juga luar biasa merebak, anak haram kemudian nek menurut Ronggo Warsito iki akeh anak goleki bapane, kan bapake enggak jelas punya. Ya, Ronggo Warsito dalam Jompo Jayabaya ini loh ya.
Ya, akeh bocah sing goleki bapake. Karena apa? Karena bingung ya bapake ya akeh mergone ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, idza zahara fahisha, kalau kamu melihat kekejian itu merajalela di mana-mana, ya kemudian hatta yu'linu biha, bahkan ditampakkan secara terang-terangan, illa fasabihi muta'un, maka Allah akan menyebarkan yang namanya ta'un. Ta'un itu apa? Wabah. Wal auja'ul lati, dan kemudian penyakit, ya penyakit yang mematikan. Auja itu penyakit yang mematikan, lagi menimbulkan penderitaan. Lam takun fi aslabihim, yang tidak pernah ada ya sebelumnya. Jadi tiba-tiba enek penyakit anyar. Nggih napa? Dulu itu ya ada cikungunya, orang menamakan dengan flu tulang. Nggih napa? Pertama ya enggak apa-apa, flu tulang dulu diombeni sprite mari kok. Iya apa enggak? Diombeni pantat dulu mari tahun 70-an 80-an. Tapi begitu masuk tahun 2000, cikungunya itu berkembang menjadi apa? Setelah kena cikungunya jadi rematik kok. Dan nyeri, geringgingan ya seumur hidup. Terus orang kemudian mencari alasan sing disalahne sapa? Asam aurat. Nggih napa mboten? Coba nek sampean periksa ke rumah sakit atau puskesmas, sing diperiksa kan asam uratnya kan? Orang ngerti itu adalah sisa daripada cikungunya. Begitu kena, kok jenengan kemudian tidak mempunyai asupan gizi yang bagus, maka kemudian kaki akan menjadi bengkak. Nek dinggo lungguh suwe tahlilan atau zikiran jenengan ngadeg niku terus geringgingen standar. Nggih napa mboten? Terus sikile bawah itu poloke itu nyintel, tau ya nyintel, agak bengkak gitu. Terus kaki itu kemudian cekit-cekit nyoperi semua. Nggih napa Bro? Terus kemudian karena mereka tidak paham, sing disalahne sapa? Kolesterol sama asam urat. Nggih napa mboten? Ya, diobati kuwi sampai enak ya ora mari, Bu. Sebenarnya obatnya yang paling bagus apa? Ketika serangan cikungunya, itu obatnya itu banyu degan. Diombeni banyu degan, dikei garam sedikit gitu, ya cikungunya itu tidak menimbulkan bengkak. Ya, nah selama ini kan ya, kelopone wakeh tuh, Bu. Nah saat ini kok kelopo itu dibas sama RRC, dibeli semua. Malah sampean golek yang pasar templek itu golek kelopor, boleh kan ora kabeh. Nggih napa mboten? Sing tuwek maupun sing enom iki luwahan kabeh. Karena apa? Seluruh punjernya dari hulu sampai hilir itu kemudian dibeli untuk apa? Membuat minyak yang anti kolesterol. Jadi minyak yang kemudian anti kolesterol itu bukan minyak sawit tapi minyak lentik. Kira-kira lihat bundi, bahaya awake dhewe apa awake dhewe? Karena apa? Menggunakan minyak lentik itu ternyata adalah virgin coconut oil. Virgin coconut oil itu adalah ya sari dari kelapa yang digunakan untuk minyak. Sekarang dihargai mahal sekali. Itu minyak lentik Bu sebenarnya. Tahu ya virgin coconut oil? Nggih mboten? Dulu mbah-mbah kita itu rambutnya tetap hitam sampai usia tua, itu biasanya nek arep tindakan diblonyoi minyak lentik. Dulu kalau bayi itu ya kena cradle cap itu apa? Ya kulit kepalanya mangkak tau ya. Terus kemudian ngetel itu loh ya. Itu namanya cradle cap bahasa Inggrisnya. Itu dulu dikei minyak lentik. Ya dengan menggunakan asam kawak saja bersih. Kalau baby oil itu langsung meradang semua. Bayangkan obatnya sekarang kemudian minyak lentik dilarang, harus menggunakan minyak sawit. Tok gori kabeh hutane. Begitu semua hutan ditebang, ditanduri sawit, ujung-ujungnya apa? Banjir. Nggih napa ten? Lihat di Aceh, lihat di Sumatera Utara, ya, lihat di Sumatera Barat, semua lahan ditanami sawit, ujung-ujungnya apa? Banjir. Ya jadi mudaratnya luar biasa lagi. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini karena apa? Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam semesta, baik laut maupun ya bumi, penyebabnya siapa? Bima kasabat aydin nas, karena tangannya menungso. Sehingga akhirnya kemudian dunia itu rusak ya gara-gara kemudian menungso ini apa? Serakah. Coba tiang itu ngengket sampai 200 triliun, kira-kira digunakan untuk apa, Bu? Bokongnya kira-kira enek 100 sama dengan numpaki mobil supercar. Nggih napa ten? Mobil supercar sing akeh sing hargane itu miliaran ya, bahkan triliunan sekalipun nek digunakne begitu les turu rasanya podo ambek wong turu yang angkot. Nggih napa ten? Ya, malah wong sugih nggak iso turu karena apa? Rekeningnya udah dibobol. Lho jenengan kok pules ngaji mawon ngantuk kok. Nek wong sugih arep turu wangel, Bu. Nggih napa ten? Cek kelingan niku pasar sahamnya anjlok apa ndak, suku bungane turun atau naik, iki kok kemudian keuntungannya iso apa ndak, investasinya bodong apa ora. Ya, apa dipikir ngelit-ngelit nek jenengan mboten mikir blas ta. Mulane wong Jawa itu sing sakti sing ditombak lakak-lakak dibedil mencicil kei bantal turu. Jenengan iso turu wis ayem. Yang menimbulkan kematian itu kalau orang itu sudah tidak bisa tidur lagi. Mulane usahakan tidur meskipun hanya sebentar. Tidur qailullah itu tidur sebelum duhur meskipun 5 menit itu sama dengan tidur 8 jam. Mulane wong sepuh sing iso turu itu nyanggong turu qailullah. Karena iblis setan tidak akan pernah tidur secara qailullah. Nah ini rahasianya Bu nggih. Nek jenengan mboten saged sare, nek wong sepuh niku apalagi sudah menopause itu napa niku piyantun putri nggih pun menopause niku nek sore mau ngantuk bar magrib mungkin bar isak turu jam 10 tangi memek sampai subuh. Nggih napa ten? Nah, dinggung ganti kalau mau Bu, ya kanthi napa? Yaitu nyegat tidur qailullah. Tidurnya kapan? Menjelang duhur. Tapi coba batasan Bu panjang lho ya. Jadi menjelang duhur nih, karena itu di Cina itu kemudian setiap anak didiknya itu bangkunya bisa diselodrop nih gitu. Jadi kalau sudah jam menjelang setengah 12 mereka disuruh untuk istirahat semua. Yang Cina enek qailullah, boh jenenge weng sing seng pokoknya. Tapi di sini itu sunnah Rasul malah mboten di jalan mboten dilaksanakake. Nggih mboten? Itu sunnah Rasul, Bu. Nggih menika qailullah. Ya karena itu kalau jenengan mboten saged sare dicegat mangkon tidur dengan qailullah. Nek jenengan sarene itu lagi angklor maka jenengan boten badhe kena penyakit rematik. Rematik itu kakine kejuga kabeh lho, Bu. Nggih. Nek wong sik rada enom titik biasanya tungkake teng hartane turu. Nggih napa ten? Ya, tapi nek wong lanang biasanya napa nek boyoke. Ya. Kalau wong itu biasanya dengkul atau kemudian cetik. Ya, itu apa? Itu penyakit rematik, tapi lagi-lagi sing disalahne napa? Asam urat. Ya, sing disalahne napa? Kolesterol. Makanya kalau asam urat dan kolesterol itu diperiksa, itu sebenarnya asam urat dan kolesterol darah, bukan tulang. Jadi enggak enek tuke jadi Bu. Terus ya, enggak ada jeluntrungnya. Ya, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka kalau orang itu kemudian mendalami Isra dan Mi'raj, maka jenengan badhe mangertosi pilih penyakit yang membuat ya ontran-ontran teng dunia ini penyebabnya karena apa? Karena dibuat. Paham? Dibuat. Sehingga penyakitnya akhirnya gonta-ganti. Super flu sekarang itu mengenai lever. Sehingga kalau jenengan melihat hampir semua penderita yang pilek tidak mari-mari nanti diperiksa fungsi levernya meningkat. Tapi wong Jawa itu enggak kehilangan ukel.
Jadi nek enek penyakit hepatitis atau serangan pada leher, obatnya sederhana. Kenapa niku? Mengkonsumsi temulawak. Paham ini? Temulawak itu sakti, Bu. Ya, itu kalau kemudian diminum, itu nanti akan membuat fungsi leher itu kemudian menjadi baik. Flu atau diare itu akan menjadi semakin berkurang. Super flu itu menimbulkan diare, Bu. Bayangkan ya, flu, batuk pilek, tenggorokan sakit, matuk suwe ora mari-mari, nanti kemudian tiba-tiba mencret, mari dilut, mencret nih, mari dilut, mencret nih. Ini adalah penyakit baru yang namanya super flu. Ya, karena itu untuk mencegah bagaimana? Gampil, yaitu apa? Hidup sehat. Karena itu Rasulullah mengatakan hal adulukum, maukah aku beritahu kepadamu? Apa ya Rasulullah? Sesuatu yang akan meningkatkan derajat, menghapuskan semua dosa, memberikan pahala dan anugerah yang tanpa batas, memberikan kafarat, dihapus semua kesalahan dan keburukan. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan isbaghul wudu fil makarih, yaitu kamu membiasakan wudu dalam keadaan sulit. Jadi khibdut tohara atau memelihara tohara atau wudu itu akan membuat seseorang itu akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa? Dia bisa membersihkan secara fisik. Yang kedua, itu akan menjamin jenengan mempunyai cahaya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah mengenal umatnya wujuhuhum mu'ajjalina yaumal qiyamah, wajahnya bersinar simar mu'ajjalin yaumal qiyamah. Karena apa? Min asaril wudu, karena bekas daripada wudu. Maka orang akan bersinar-sinar. Wah, silomen. Begitu silo tadi dilihat, akhirnya mungkin berarti umatku. Umatku kabeh, umati. Kabeh kon lebu kali Kanjeng Nabi. Kalau membiasakan wudu. Kados dene Jenderal Sudirman itu bendi sergap londo mesti lolos terus. Sedangkan beliau saat itu kena penyakit TBC, sehingga di Panti Rapih Yogyakarta, Bethesda ya dulu rumah sakitnya, itu kemudian beliau dipotong paru-parunya itu satu. Jadi beliau itu ketika gerilya ya menggunakan paru-paru satu saja sehingga ditandu. Itu Jenderal Sudirman. Ketika agresi Belanda kedua, maka beliau itu cacut tali mondo, kemudian keluar dari Yogyakarta melakukan gerilya. Beliau memimpin gerilya dalam keadaan ditandu. Sebab apa? Kalau jalan sedikit sudah ngonsrong. Sehingga beliau itu ketika masuk keluar hutan, menyusuri tebing gunung jurang yang curam, beliau disergap Belanda dari atas bawah sampai samping. Kavaleri, infanteri, pasukan udara itu senantiasa mau menangkap Jenderal Sudirman di daerah pegunungan Bilis, itu mesti lolos terus. Maka kemudian beliau ditanya oleh pengikutnya, wahai Jenderal, jadi jenengan gadah jimat nopo toh? Ya, jimat nopo? Siji sing dirumat kuwi lho. Ya, beliau didesak oleh para prajuritnya, jadi sampai pakai apa? Kok disergap mesti lolos dari serangan Belanda. Maka beliau mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punyai apa? Menjaga wudu. Menjaga wudu itu merupakan ya salah satu sumber keselamatan. Karena itu Pak Ibu yang berbahagia, maka kalau jenengan itu pengen mendapatkan ya keutamaan yang luar biasa dari Allah, baik batiniah maupun dohiriah, baik fisik maupun mental, baik rohani maupun ya jasmani, maka jenengan harus menjaga wudu. Yang kedua, yaitu adalah khasratul khuta' ilal jamaah, yaitu memperbanyak kebaikan dengan apa? Dengan memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi senyampang jenengan melampah, kok jenengan itu kesel berjalan dengan menggunakan kaki, maka itu akan Allah melimpahkan yang namanya keutamaan yang luar biasa. Sama dengan orang yang menjaga wudu. Kemudian yang ketiga, yang membuat orang itu diampuni oleh Allah, dibuset semua kesalahannya, diparingi kebaikan yang banyak,
dan kemudian diberikan kafarat, diganti dosa itu dengan kebaikan, yaitu kalau seseorang itu intidharus shalah ba'das shalah, yaitu menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Kayak ini nih ya, kita sholat maghrib kemudian menunggu sholat isya dalam keadaan ngaji, zikir, menunaikan kebaikan, rojabiahan, atau kemudian yang memberikan tali asih ya kepada yang nggak punya, maka ini adalah merupakan pahala yang besar. Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat untuk sholat berikutnya, itu menambah pahala, Bapak Ibu sekalian. Mulane jenengan nek penyakit lewat itu kalis ngir sampe kono. Nggih napa ta? Wong sing sehat ya, meger-weger ya, seger kewarasan gitu ya, aji masaid kurang apa-apa, sehat ya, moro-moro mendengar istrinya itu ya terkena delik pidana korupsi, Mbak Anggi, langsung apa? Langsung meninggal itu. Ya pada, makna dia olahragawan ya, dan badannya itu atletis, perutnya itu enggak buncit itu bro ya. Nah jenengan ini wis gak tahu olahraga, rokok itu ya wis los dol, wis mangane sudah diatur belas olahraga bisa, tapi saat menikah jadi urip ini nggih napa ta? Sing jaga sampai apik krungu didik langsung mati. Karena apa? Itu tadi, mungkin kita itu diberikan keutamaan oleh Allah tapi kita tidak kroso. Nggih napa? Jadi diparingi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak kroso. Mulane jenengan kedah bersyukur, man yaqulu alhamdulillah, barang siapa yang mengatakan alhamdulillah, wa qala Allah taala, maka Allah mengatakan uktubuha, catatlah itu. An rahmati minni, yaitu apa? Akan aku berikan dia itu rahmat sebanyak apa dia membaca alhamdulillah. Jadi jenengan nyadur kehidupan dengan alhamdulillah tok, nyadong alhamdulillah, pahalane itu luar biasa. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan. Orang yang mengucapkan alhamdulillah itu timbangannya itu akan memenuhi mizan. Mizannya apa? Timbangan pada hari kiamat. Cuma mengucap alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdi, nek ditambahi subhanallah wa bihamdi itu juga alhamdulillah kan? Maka Gusti Allah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi, maka pahalanya sebanyak ya apa yang ada di langit dan di bumi. Kira-kira yang bumi itu jenengan wis ngubengi bumi nopo dereng? Kuwi pahalane sak monten-monten itu. Sepenuh bumi, kemudian juga sepenuh langit. Dan langit itu bukan langit ada sama dunia, langit dunia sing bisa didelok sampai planet Pluto, masih ada langit-langit yang lain. Ada tata surya, ada galaksi. Galaksi kita kan Bima Sakti. Ya, Bima Sakti itu ada dari triliunan ya galaksi yang lain. Di luar Bima Sakti masih ada Andromeda. Di luar Andromeda masih ada ya galaksi dan jumlah yang banyak. Jadi luasnya alami Gusti Allah itu tanpa wates. Nggih napa? Dan tiang ingkang diparingi kesaenan kali Allah diparingi kebaikan sebanyak langit dan bumi. Subhanallah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kemudian menyampaikan pada jenengan penyakit pada era modern. Nah, penyakit pada era modern. Yang penyebabnya apa? Salah satunya dipicu dari setan. Setan. Musuh manusia kan cuma ada 5. Al-insanu bainal khamsa sadaid. Menungso itu musuhnya 5. Siapa itu? Yang pertama adalah mukminun yahsuduhu. Podo-podo mukmine, podo-podo imane, tapi gadah penyakit hasad. Tahu ya hasad? Drengki, srei, jail, akid. Jadi nek tiang niku drengki mempunyai sifat hasad,
Ya, ndelok tanggane bar tuku TV apa bar masang wifi gitu ya. Oh itu sing panas malah tanggane. Karena apa? Ya, semua orang yang diberikan nikmat itu mesti dihasati. Kullu dinikmatin mahsudun. Semua yang diberikan nikmat mesti dihasati. Makna jenengan ganteng mesti dihasati kok. Nek jenengan tuh ayu mesti dihasati. Nek jenengan sugih mesti diireni. Jenengan gadah nopo-nopo mesti diireni. Kok jenengan bar tuku gelang ya. Kemudian dipamernya yang begini. Ya, itu jenengan badhe diireni oleh banyak orang. Karena apa? Kullu dinikmatin mahsudun. Semua yang diberikan nikmat mesti akan diireni. Karena itu ketika kita diireni, maka jenengan kedah menyembunyikan khidmatun nikmah. Khidmatun nikmah itu apa? Menyembunyikan nikmat dari Allah. Tidak usah dipamer, pamerke. Nah, usum medsos menika hampir semua orang itu pamer ya, kaskoyo atau kekayaannya. Nggih napa mboten? Alhamdulillah sekarang di Menara Eiffel Perancis. Oh ini kemudian ya di Gunung Fujiyama juga sampai di Jepang. Ya, terus kemudian ulang tahun anaknya di mana? Wah ternyata di Hollywood loh. Nanti mau boker, mau ngising, ya mampir dulu di Taiwan. Nanti kalau dia pengen makan siang di Singapura. Nanti kalau kemudian ya pengen tidur nyari hotelnya di ya London, di Inggris ya. Nanti kalau kemudian pengen ya pariwisata balik yang Indonesia. Jadi kalau kita itu putar semua ngentek duit sekalipun, nikmat itu akan hilang begitu saja. Jadi betul. Orang kan hanya ya pengen sekali dia itu menikmati seakan-akan ya semua harta itu tidak dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazula qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai kemudian ditanya tentang 4 hal. Apa itu? Wa an sababihi bima ablah. Yaitu tentang masa mudanya untuk apa ya dia gunakan. Wa min umrihi bima abna, dan tentang umurnya dihabiskan untuk apa umurnya, ibadah atau maksiat. Wa an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Dan yang paling dasar itu tentang hartanya. Wa an malihi bima tasaba wa bima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkan terus diinfakkan kemana. Wah repot ini Pak, ditanya Gusti Allah ya, ditanya oleh malaikat itu bodohmu sopan di, waduh ini dari BUMDes dari dana desa. Lalu dia diumbang ordaran ya kok kayak itu pi. Akhirnya kemudian harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun lolos di dunia, nggak akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kita harus awas lan waspada supaya napa boten jlungup dumateng ya bebendu atau bilahi atau cilaka saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi cilaka itu dalam rangka untuk ngimut nih ya jadi. Dalam surah As-Sajdah itu wala nudziqannahum minal azabil adna dunal adabil akbar la'alahum yaji'un. Jadi Gusti Allah tuh ngineknya dengan apa? Kepleset rumiyin. Diberikan cobaan oleh Allah supaya apa? Balik dumateng dalan sing bener. Cuma itu saja maksud Gusti Allah. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Saat ini kita akan melihat tipu daya setan bagaimana yang bisa menimbulkan penyakit. Dalam ya surah Al-Mujadilah terakhir itu Allah memberikan sinyal pada kita bagaimana setan itu kemudian bisa masuk ke dalam manusia. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Maka setan itu menaklukkan manusia dengan apa? Fa'ansahum dzikrullah, supaya mereka itu supe, lupa, ghaflah
ya lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Carane setan. Istahwada alaihimus syaitan. Jadi setan itu menaklukkan dengan membuat manusia itu lupa untuk ibadah, ya tawajuh, ya ta'abbud, ya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hizbas syaitan, maka Allah memasukkan orang tadi kepada kelompok setan. Nek koncone kabeh setan, fa ulaika humul khosirun, pasti dia akan menjadi khosirun. Khosirun apa? Menjadi orang yang merugi. Karena hidupnya akan disetir oleh setan. Coba jenengan ningali nggih, tiyang sing gadah pados pesugihan yang Gunung Kawi. Kira-kira sing dikuburne teng mriku Mbah Juga niku ulama napa mboten, Bu? Mbah Juga itu kan ulama, Bu. Beliau itu saudara tirinya Pangeran Diponegoro. Namanya Pangeran Sosrokusumo. Atau gelarnya namanya Islam Pangeran Zakaria II. Beliau itu ketika pasca perang Diponegoro itu mengungsi di daerah Sukorejo. Sukorejo itu daerah Kota Blitar, belakangnya Puskesmas Karangsari. Setelah beliau itu di situ mendirikan desa yang namanya Tegarrejo. Nah, Tegarrejo berubah menjadi Sukorejo. Tegarrejo itu dia mengambil nama dari ya desa di Magelang, tempat ya neneknya Ki Ageng Tegarrejo. Maka dari itu namanya Tegarrejo. Tapi kemudian Belanda mendirikan tangsi markasnya dan tempat untuk latihan tembak serta balapan itu di daerah situ. Akhirnya beliau kemudian pindah dari Sukorejo, belakang Puskesmas Karangsari itu, kemudian beliau lewat Kademangan, ya Jimbe itu kan di pelabuhan kan, berlayar ke arah timur sampai di Kesamben, sampai desa Jugo, akhirnya menjadi ya, beliaunya mendirikan pondok yang namanya ya Padepokan Jugo. Maka beliau juga disebut sebagai Mbah Jugo. Paham ini? Mulakno teng Gunung Kawi itu juru kuncinya itu wong Karangsari itu. Paham ya? Kenapa wong Karangsari? Karena dulu beliau di situ. Nah, daerah itu dijadikan tangsine Belanda, tempat untuk latihan tembak dan berkuda, maka desa itu dirubah dari Tegarrejo menjadi Balapan. Tahu ya Balapan? Ya. Dekatnya Man 1 itu loh, kan Balapan itu. Ya. Dulu pernah jadi markasnya golek buntut, golek PSK itu. Ya. Itu karena apa? Bekas tangsine rondo, sehingga seluruh kemaksiatan ada di situ. Sehingga kalau jenengan ningali di belakangnya Karangsari itu ada kuburan yang namanya Mbamban. Mbamban itu kuburan Cina itu. Di sebelahnya Mbamban itu ada kuburan Londo. Karena Londonya pernah ada di situ. Di bekas puskesmas saya dulu Karangsari, di belakangnya itu ada kuburan Londo. Kadang keluarganya dari Nederland itu ke situ. Sampai sekarang masih ada kuburan. Kalau jenengan ningali. Itu bekas rumahnya Mbah Jogo. Terus Mbah Juga pindah datang ya, ngadri beliau, ya akhirnya kemudian meninggal, kemudian beliau tidak mau dimakamkan di situ karena takut kemudian dikultuskan, akhirnya beliau kemudian ya minta dikuburkan di Ngajum, daerah Gunung Kawi. Nah, di Gunung Kawi itu kemudian zaman PKI ada seorang peranaan Tionghoa yang itu kemudian mengobraknya kalau dia itu setelah minta di situ itu dapat pesugihan. Akhirnya kemudian gugon Tuhan itu dibungkus dengan aroma perdukunan. Akhirnya tempat itu dari makamnya Mbah Juga, yaitu seorang ulama Islam, itu diubah menjadi pesugihan. Di bawahnya dibangun ya kuil Dewa Kuan Im. Saya pernah datang ke sana, kuburan Mbah Juga wapi enek masjidnya munggah titik, enek klentengi. Ya, akhirnya apa? Diubah menjadi tempat pesugihan. Jadi pesugihannya itu kalau orang pengen pesugihan, maka dia itu kemudian berdoa dengan rapal tertentu berada di bawahnya pohon Dewan Daru. Nanti malam hari itu keceblokan daun Dewan Daru, maka dia kemudian minta pada Sing Bawreksa itu untuk pengen pesugihan.
Maka ketika itu datang anjing besar sekali yang wajahnya itu mengerikan. Kemudian anjing itu muntah dan dia harus makan muntahnya. Harus makan muntah. Berarti apa? Dia menggunakan ya penghambaan kepada setan itu dengan menghinakan diri. Caranya dengan apa? Makan sing koproh-koproh untuk ya menghormat kepada sing bau reksa gitu. Nanti kalau sudah dia makan itu, terikat hatinya dengan setannya, maka setannya akan memberikan kekayaan, tapi sesaat. Karena kekayaan itu yang dipaksakan lewat setan itu biasanya ya memerlukan wadal. Tahu ya wadal? Ya, wadal ya atau banten atau tumbal. Ya, maka kalau kemudian orang tadi biasanya melakukan pesugihan, ujung-ujungnya apa? Sakit parah dirinya sendiri atau keluarganya juga mendapatkan bencana ya dengan kecelakaan atau rumahnya tiba-tiba rusak dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ya miskin lagi Bu nanti. Tapi orang sudah kadung menghambakan kepada setan. Jadi setan itu ya ujung-ujungnya sama. Inna syaitana sawwalalahum wa amlalahum. Kerjaannya cuma satu, yaitu memberikan panjang angan-angan dan memberikan harapan kosong alias zong. Dalam surah Ibrahim ayat 22 itu nanti ketika semua manusia itu masuk ke neraka jahanam, maka iblis itu pidato Bu. Ya, iblis itu pidato pada seluruh penghuni neraka jahanam, baik jin maupun manusia. Direkam oleh Gusti Allah dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Maka ketika kemudian iblis itu pidato di hadapan manusia, apa yang dikatakan? Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kamu janji yang baik, harusnya kamu ikuti. Tapi kamu keliru, malah mengikuti aku. Nek kamu mengikuti aku atau mengikuti iblis, maka akan aku sesatkan. Wah, ini iblisnya selak ibu. Gini betul. Pidato ternyata dia selak. Gila kok ikuti. Pak ini asrok tumun min qablu. Sesungguhnya aku itu takut dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu sudah takut. Tapi takutnya itu tidak membuat dia menjadi ahli ibadah, malah menjadi ahli maksiat dengan menyuruh manusia untuk berbuat kerusakan. Karena iblis itu dari kata ablaza. Ablaza itu apa? Jadi orang yang putus asa. Ablasa yublisu iblisan. Jadi iblis adalah orang yang berputus asa. Mulai pengenannya kasih bunuh diri karena apa? Putus asa Bu. Dengan menggunakan ya WA pamit yang anak bojone baru terus bunuh diri. Ya. Penyebabnya karena apa? Kemarin di dok itu karena sakit hernia saja. Malah sakit hernia itu bukan sakit berat Bu. Ya, tapi dia sudah menganggap uripe itu peteng lelimengan, sehingga akhirnya apa? Dia puput Yusuf karena apa? Putus. Sedangkan nanti kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Nyapa kamu mati?" Nah, terus kamu putus asa. Maka ada ayat Quran, "Wala tayasu." Wala tayasu. Itu hafal kabeh para santri. Ya. Wala tayasu mirraihillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Fa innahu la ya'asu min rahmatillah ilal qaumil kafirin. Tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Maka tidak boleh kita itu kemudian berputus asa. Sing penting tetap optimis ya menyambut tahun baru meskipun Amerika menculik Presiden Venezuela. Kan Presiden Venezuela Maduro yang diculik kan? Gara-gara apa? Pengen merebut minyaknya. Dulu Amerika pengen merebut Freeport itu dengan cara bagaimana? Ya, ngontran-ngontrannya pemberontakan G30 SPKI. Itu kemudian ya, politbironya PKI itu kan juga agennya CIA itu. Kamaruzzaman tuh. Tahu ya di film G30 SPKI? Politbironya PKI kan namanya Kamaruzzaman. Itu double agent. Ya, double agent itu intelijen dari Cina, juga intelijen dari Amerika. Itu kemudian ngujuk-ngujuki supaya terjadi kudeta,
Ya ketika kudeta, ya kemudian ternyata itu supaya apa? Pak Karno turun, karena Pak Karno itu yang mencegah Amerika itu masuk ke Freeport. Paham ini ya? Sehingga akhirnya apa? Sekarang Freeport dikuasai oleh Amerika sampai sekarang. Isinya apa? Tambang nikel. Isinya apa? Tambang minyak. Isinya apa? Tambang emas. Isinya apa? Ya, isinya uranium, mineral untuk membuat nuklir. Indonesia untuk bagian apa? Ya banjir, ya hutan inten. Orang yang apa, Bu? Karena apa? Kontraknya selama 100 tahun. Ya, 100 tahun. Ini saka teke gini mboten. Umur menungso ora sampai 100 tahun. Yo entek amek kurang golek niku, Bu. Termasuk gas alam Arun Aceh, termasuk juga tambang nikel bauksit yang ada di Bengkulu. Juga kemudian yang hancur total semua batu bara yang ada di Kalimantan. Sumatera itu semua hutannya dibabati hanya untuk kelapa sawit. Yang kelapa sawit itu ujung-ujungnya apa? Kolesterol yang naik. Dan pengkonsumsi daripada kelapa sawit, minyak sawit itu siapa? Perusahaan sing labelnya M, McDonald, Mayora, itu semuanya punyanya Israel semua. Terus menciptakan makanan apa? Snack yang mengandung ya banyak sekali kolesterol. Karena minyak sawit itu mengandung kolesterol. Sedangkan yang rendah kolesterol apa? Obatnya virgin coconut oil. Itu bahasa Inggris ini. Nek bahasa Jawa ini apa? Minyak kelente. Bayangkan. Sekarang virgin coconut oil kan mahal sekali kan harganya. Itu nenek moyang kita itu membuat minyak kelente itu gampang dulu. Gimana betul? Dari kelapa itu loh. Mana sekarang kelapa dibasi semua. Ujung-ujungnya apa? Semua pasar mahal semua. Karena itu ya setan itu mempunyai cara pada manusia melupakan dengan cara apa? 5 caranya setan. Yang pertama adalah menyumbat. Ya, yang kedua adalah dengan ya setelah menyumbat ya kemudian setan itu apa? Menjepit. Yang ketiga adalah mensihir. Yang kelima dengan menindih. Sedangkan yang kelima itu dengan mengikat. Ya. Kalau menyumbat bagaimana? Orang itu dibuat stres supaya apa? Kolesterolnya naik terus. Karena itu pintu setan yang paling utama itu apa? Rasa marah. Nek wong marah itu mesti kolesterolnya naik, Bu. Karena apa? Marah itu akan mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Adrenalin itu akan memecah lemak sehingga free fatty acid atau lemak jenuh itu akan keluar dari tubuh. Kalau keluar, ya kemudian mengental di pembuluh darah, menyumbat, maka orang itu kemudian akan kena stroke. Kalau menyumbat di jantung, koroner. Kalau menyumbat pada ginjal, gagal ginjal. Kalau menyumbat pada lever, akhirnya jadi hepatitis. Kalau menyumbat ya pada pembuluh darah di kaki, jadi rematik. Loh, setan itu membuat penyakit itu banyak sekali. Hanya dengan menyumbat. Nek nyumbat kuping, krungu adan ndak turu. Krungu adan ora tangi. Itu kalau menyumbat kuping. Kalau menyumbat hidung, akhirnya pilek terus itu. Sentrap. Ya. Pilek orang mari-mari. Ya enggak? Kalau kemudian menyumbat mata, akhirnya jadi apa? Jadi katarak. Katarak itu penyebabnya apa? Karena sedih, Bu. Setan membuat orang jadi sedih terus. Sehingga ujung-ujungnya apa? Matanya ngapur. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Yusuf itu wayadot ainahu minal husni. Maka kalau orang itu sedih berlebihan, maka matanya akan memutih. Mata yang memutih itu mata yang katarak. Melamun jenengan tidak boleh sedih, Bu. Caranya tidak sedih bagaimana? Apakah berhibur? Tidak iso. Kan sekarang orang usulnya healing ya, dharma wisata, pariwisata, makan bersama itu dia akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan utama itu kalau orang itu emot akhirat dan rajin beribadah, itu baru bahagia.
Karena ini caranya bahagia yang paling cepat apa? Maca surah Yasin. Sapa sing maca Yasin pagi hari diparingi kesenangan, kebahagiaan, atine bunga sampai sore hari. Sing maca sore hari diparingi bunga sampai pagi hari. Dosisnya berapa? 2 kali 1. Ya, 2 kali 1 kan? Pagi dan sore. Nek seminggu sekali kira-kira cukup no mboten? Ya ora cukup lho, Bu. Nek Jumat tok enggak cukup. Nek sing pengen dosisnya rada kuat, iso 1 minggu, maka kalau kemudian hari Jumat itu macane surah Kahfi. Itu kemudian nyentrongi sampai 1 minggu. Nek Yasin itu 2 kali. Nek 24 jam itu surat Tabarok. Sopo sing mau surat Tabarok kemudian digunakan ya untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk keluarganya dibebaskan pada hari itu dari siksa kubur. Dasar kan surat nopo? Tabarok, surat Al-Mulk. Nek jenengan surat Al-Mulk ya. Karena muluk kayak diapalne ora apa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, itu baca sampai selesai. Cuma 30 ayat Bu, enggak akeh-akeh. Nek Yasin kan 83 kan? Ya, ini cuma 30 diapali mawon. Utawa nek pengen ngamali bareng-bareng ya bar maca Yasin dina Jumat, maca surat Tabarok. Mungkin kalau diulang suwi-suwi hafal dhewe nggih. Coba tiang maca Yasin suwi-suwi kan hafal dhewe kan? Ya karena apa? Sering krungu kan? Ya karena dulu para sahabat menghafalkan itu bukan dengan membaca, tapi dengan mendengar. Tadrib tasmi, yaitu melatih supaya kita gampang mendengar. Kalau kita gampang mendengar, ya akan cepat hafal. Yang pertama menyumbat, yang kedua yaitu menjepit. Ya, caranya menjepit bagaimana? Menjepit pernapasan. Maka kalau orang itu biduh, boten emot dumateng Allah, napasnya jadi sesak. Napas itu ya kayak ya udaranya nggak iso masuk ke paru. Itu kalau dalam kedokteran namanya sindroma hiperventilasi. Sindroma hiperventilasi itu kalau napas tapi ora lega, itu adalah mekanisme setan untuk kemudian menjepit ya saluran pernapasan. Kalau dia sudah punya bakat asma, maka asma itu bisa kumat. Itu kalau kemudian dipicu oleh apa? Oleh psikis, gampang cemas, gampang bingung, gampang marah, gampang sedih. Kalau orang itu kemudian gampang sedih, marah dan sebagainya, asmanya gampang kumat, Bu. Karena 90% penyebab ya daripada asma itu apa? Psikis. Demikian juga loro boyok. Loro boyok dalam kedokteran namanya low back pain, nyeri punggung bawah. Kalau di foto itu ada jepitan di tulang belakang karena pengapuran. Itu obatnya apa? Ya, obatnya gampang mawon, wis maca surat sing diwedeni mbek setan. Ya, surat sing diwedeni setan ini apa? Sing paling tinggi itu Al-Baqarah. Tapi maca Al-Baqarah sampai ya, iso kesel nanti ya. Ya, karena macane ya agak panjang. Sing pendek apa? Mu'awwadzatain, yaitu surat perlindungan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Itu adalah surat yang diwedeni oleh setan. Terus saat menikah sering ada teror. Teror itu penyebabnya karena apa? Ya, karena kulutorikin, semua pengetuk pada malam hari. Itu hadisnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, maka di bukit itu semua ifrit itu mau menyerang Rasulullah. Maka ifrit itu oleh Jibril itu dikatakan itu adalah pengetuk pintu. Karena itu ada teror yang sering mengetuk pintu pada malam hari. Di Kerawang kan ada itu. Dulu tahun 2000 di Blitar Selatan. Dulu di rumah saya juga pernah diketuk pintunya di Ponorogo.
namanya pengetuk pintu malam hari. Jadi tok dibuka nih orang uang. Ya, CCTV di Kerawang itu sering notok juga. Ya, akhirnya kemudian dibuka itu CCTV-nya itu kemudian ya masjid sebelah itu sedang nyetel tarhim, setelah itu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu. Sayup-sayup terdengar itu. Tapi kemudian protok-protokannya tetap enek. Orang mempan ya pakai apa? Ya, orang mempan pakai tape recorder. Mempannya dengan apa? Ya menungso. Nek sing maca menungso meskipun brutal gradul itu lebih mandi daripada kaset. Itu kemudian ya protok-protok itu kan direkam di CCTV, orangnya tidak ada, tapi bunyinya ada, dok. Ya, dan itu bolak-balik CCTV-nya, protok itu dibuka penghuninya tidak ada. Itu namanya teror torikun. Karena itu Allah kemudian mempunyai surah yang menggambarkan ini, yaitu was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka ma thariq, an-najmus sakib. Ya, maka pengetuk malam hari itu karena itu Jibril mengajarkan untuk spesies ifrit itu enak dongane dhewe. Jadi ada donga kalau itu dibaca ifritnya mesti terbakar. Kira-kira dengan pengen nombatan doa jadi dongane ya melawan ifrit. Dongane bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, aku berlindung binuri wajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia. A'udzu binuri wajhillahil karim. Aku berlindung kepada Allah dengan wajahnya yang maha mulia. Ya. Wa bi kalimatillahi tammatillati. Dengan apa? Yaitu dengan kalimah yang tammah, yaitu kalimat yang sempurna. Wa bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat yang sempurna, allati la yujawisuhunna barun wala fajirun, yang tidak akan bisa dilampaui oleh orang yang buruk maupun oleh orang yang baik. Wa min sari manaro'a wa min sari ma khalaqa wa naro'a wa baro'a. Dan aku berlindung pada Allah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang keluar maupun dia yang kemudian turun, entah itu turun dari langit atau keluar dari bumi. Jadi berlindung kepada apa yang diciptakan Allah. Wa min sari ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju biha. Dan aku berlindung dari kejahatan yang turun dari langit berupa meteor. Karena meteor itu kalau turun itu untuk mengejar setan, Bu. Karena setan itu kemudian mencuri berita langit. Ya, inna syaitana qa'ada 'ala samawat. Maka setan itu duduk di pintu-pintu langit. Apa? Untuk mendengarkan peristiwa gaib. Dan setelah itu mengabarkan kepada para dukun, sehingga orang itu terkenal mempunyai ilmu terawangan. Iso ngerti sadurunge wina. Bukan ngerti karena ilmu, tapi dibisiki oleh jin, karena jinnya itu kemudian bersembunyi di pintu-pintu langit. Maka kemudian dikejar oleh Allah itu setelah datang risalah Kanjeng Nabi dengan apa? Meteor. Jadi orang itu kalau kemudian ada meteor yang ceblok itu pas ulang tahun, maka kemudian orang barat itu ayo kemudian berdoalah supaya doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan ya. Kalau ada meteor yang jatuh, maka meteor itu tujuannya untuk mengejar setan. Ya, kalau mengejar setan, harusnya doanya apa? Kita minta perlindungan pada Allah. Wa min sari ma khalaqa wa naro'a wa baro'a. Wa min sari ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju biha. Kita berlindung dari Allah, ya. Dari apa? Ya, dari langit yang itu bisa menurunkan azab, apa kemudian yang naik ke atas langit, yaitu apa? Wabah, penyakit. Ya, kejahatan daripada makhluk bumi yang itu akan kemudian membuat kerusakan di bumi yang keluar dari bumi. Contohnya santete calon arang. Calon arang itu kan ceritanya ada di Bali, tapi jadi omai calon arang itu bukan di Bali,
Ya. Ilmu liya itu kan ilmu liya calon arang kan, gini betul. Tapi ternyata rumahnya calon arang itu ternyata ada di Kediri, Bu. Cedak Simpang Gumul itu loh. Jangan tahu ya Simpang Gumul. Itu kemudian ke arah Gurah itu rumahnya calon arang. Nanti ada situs calon arang. Di googling saja di map ya, situs calon arang. Nanti jenengan dari Simpang Gumul itu ke arah utara nanti ditunjukkan ya kuburannya calon arang. Tapi ini digunakan oleh orang Bali sebagai dewa yang kemudian bisa memberangus kejahatan lewat ilmu yang namanya leyak. Ini repot ya. Ya, yang ini itu adalah ilmu santet, yang mana dijadikan ilmu ya, leyak. Karena kalau di situ juga ada patung yang namanya Totok Kerot. Totok Kerot itu dulu adalah penguasa Lodoyo. Dulu Blitar itu nama aslinya Lodoyo. Bukan Lodoyo sini tok loh ya. Jadi seluruh Blitar itu namanya kerajaan Lodoyo. Termasuk Ponorogo itu kerajaan Wengker. Nek Tulungagung kerajaan Ngerowo. Jadi kalau Ngerowo itu berarti Tulungagung. Kalau Ujung Galuh itu berarti pundi? Surabaya. Kahuripan itu berarti Sidoarjo. Dahanapura atau Daha itu berarti Kediri. Itu nama kerajaan masa lampau itu ya. Itu kalau sini namanya apa? Lodoyo. Dulu ada raja sakti perempuan yang pengen melamar Joyoboyo. Itu namanya rojonya itu Totok Kerot. Jadi kira-kira Totok Kerot asalnya yang pundi? Ya. Lodoyo atau beli? Mana jenengan ada jadi Totok Kerot Bu. Itu di Boro atau yang Boro Kademangan. Itu jalan ibu-ibuan itu di depan dulu ada patung kayak buto itu dua pala itu. Itu patung Totok Kerot Bu. Sekarang sudah dipindahkan ke museum. Tapi dulu ada Totok Kerot itu besar, pernah dipindahkan ke Kediri. Malamnya itu balik lagi di situ. Orang gelem dile. Engko sing ngelih sapa? Hari sing ngelih itu berarti setan atau jin. Ya benar. Supaya manusia apa? Takut. Maka kita nggak boleh takut dengan yang demikian itu. Karena kalau takut, maka kita dipengaruhi bisa mendapatkan yang mudarat yang lebih besar. Kemudian wa min sari ma nara minal ardi wa ma yakhruju minha. Dan kemudian aku berlindung pada Allah dari apa yang keluar dari bumi ya, dan kemudian yang membuat kerusakan dari bumi itu lewat apa? Moro-moro mak bedunduk. Kan jangan tahu ya, tiba-tiba setan itu kan mak bedunduk itu ya. Kalau jenengan mau ayat kursi kira-kira kambing sosokan membuatan ya, setannya memak ya, jegagik kemudian. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita ucapkanlah bismillah. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu mengucapkan bismillah yusakhiruhu kannamal, maka setan itu akan mengecil seperti semut. Paham ini ya? Jadi jangan dideni, ojo wedi, ucapkanlah bismillah. Ojo amit-amit jabang bayi. Setannya malah senang kok ini, karena meminta perlindungannya malah pada ucapkanlah bismillah. Kalau dia nekat, obong deh. Karena setan itu kalau masuk ke dalam alamnya manusia, itu masuk hukumnya manusia, bisa dipateni. Kalau dia jadi ular, bacok, mati deh. Maka kalau dia itu mau berubah ke alamnya manusia, dia harus pikir 1000 kali, Bu. Paham ya ini ya? Jadi mereka itu pada wedine aja nih. Ya, cuma awak dhewe sing wedi dhisik. Karena itu kalau jenengan ada apa-apa, ucapkanlah bismillah. Ya, nanti insya Allah akan hilang. Di rumah sakit kan sering begitu ya. Tiba-tiba ada setan kecil namanya. Kadang-kadang berangkarnya pasien itu ditarik itu kan. Di rumah sakit Ponorogo kan ada yang merono berangkarnya. Itu ambulan di puskesmas saya pernah tiba-tiba murut dewi, mundur dewi, maju dewi, karang lo dulu. Makanya malam itu kemudian tak tunggoni. Ayo saya demo setelan murupo mundur tak pada. Sama biasanya mundur, ini kan jam 11 kan. Tak tunggu di situ sampai jam 12:30. Ternyata ya tidak ada apa-apa. Ya, bisa wocok nih Yasin dulu. Ya. Akhirnya kemudian setelah tak tunggu itu sampai sekarang tidak pernah lagi. Di Karangsari juga begitu pernah.
Ya. Apa itu tiba-tiba ambulan itu muruk dewe, kemudian juga mundur maju. Itu biasanya setan yang namanya setan berkecil. Kenapa setannya kok bisa masuk ke situ? Itu karena ada orang yang berbuat syirik di situ. Paham ya? Orang yang berbuat syirik. Contohnya apa? Golek nomor. Paham ya? Orang yang golek nomor. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kemudian dia ya menghamba pada simbol reksa. Dulu ada tak cari ya orangnya itu sedang nyari apa, ternyata dia melakukan ritual cacing kanil, pasugihan cacing kanil untuk apa? Golek nomor. Nah ini golek nomor akhirnya setannya kan bisa masuk lewat kesirikan, Bu. Maka kemudian setannya bisa membuat huru hara tadi kalau ada orang yang berbuat syirik. Karena itu kalau sekarang orangnya banyak pergi ke masjid untuk mencegah itu apa? Dengan sholat jamaah. Karena hadisnya ada mamin badawin wala koryatin, tidaklah sebuah masjid atau sebuah kota istahwada fihim, apabila di dalamnya itu tuqimas sholata jamaah, didirikan sholat jamaah, istahwada alaimus syaitan, maka setan tidak akan bisa menaklukkan kota atau daerah tadi. Nek wonge ya gelek atau sering sholat jamaah. Malah masjidnya dipeki ya, Mbak. Karena dengan sholat tok saja setannya wes seperti zaman dia kan setannya wakeh tuh. Ada Mbak Kunti. Dulu kalau kemudian ringin itu rotok ribun kemudian nenek diwuni, mungkin apa tuh? Biasanya menteror dengan apa? Bau telo bakar tuh. Mungkin apa tuh? Biasanya telo bakar yang muijit itu lah. Terus kemudian Mbak Kunti kuntilanak itu biasanya kan di warung doyong kan, warung sing doyong itu loh, biasanya tinggal di situ. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena apa? Pindah semua, Bu. Pindahnya teng pundi? Teng HP. Sehingga kalau di HP akhirnya apa? Wong malah males ya ini adalah dengan cara yaitu dengan menjepit. Kemudian yang ketiga, caranya bagaimana? Menindih itu pakai terindian itu loh, ya sehingga orang sering terindian atau ditindih apa? Sedih terus, wes sholat sedih, ya wes berhibur sedih, ya wes apa sedih, itu namanya menindih. Masuknya apa? Kalau orang itu berbuat syirik. Jadi setan itu pintunya cuma satu. Kalau orang itu berbuat syirik, mesti setannya bisa mlebu. Kok jenengan mlebu kelenteng, terus kemudian hormat pada dewa bumi, dewa langit, ya kepada kedua orang tua arwahnya, jenengan syirik nanti. Karena minta itu hanya kepada Allah. Kelenteng itu kan sangkau, 3 agama jadi satu. Kelenteng loh, ya itu ada agama Buddha, agama Konghucu, dan agama apa itu? Agamanya Lause itu loh. Lause itu yang menggunakan Xinjiang itu loh. Ya, itu agamanya ada 3. Jadi 3 jadi satu. Penghormatannya pada dewa bumi, dewa langit, dan arwah nenek moyang. Itu kemudian ada yang namanya apa itu kayu untuk dihormati sebagai bentuk dari kuburan. Orangnya kan dibakar kan. Setelah dibakar, dikremasi, itu abunya di situ dan biasanya dihormati ya sebagai meja abu tadi. Kalau di kelenteng itu kemudian ada yang namanya banyak patung, ada patung Buddha, ada patung Dewa Wangkong, ya tergantung yang disembah siapa. Kalau di daerah Lembang itu ada lagi orang Jawa yang disembah di situ, namanya Panji Margono. Itu pahlawan pada waktu perang pecinan, geger pecinan. Karena dia berjasa, akhirnya orang-orang Cina itu mendewakan dia menjadi ya Dewa Wangkong, yaitu dewa ya, yang menyelamatkan mereka. Karena itu bagi yang berbahagia ini adalah dengan cara menindih tadi. Kemudian dengan cara menyihir. Dengan cara menyihir itu adalah karena orang itu dijebak untuk apa? Kemudian dia merasa dirinya itu diperjalankan sampai di luar negeri. Biasanya atas nama ilmunya apa itu? Yaitu adalah ilmu toyil ardi, melipat bumi. Ya, atau ilmu yang kemudian membuat orang itu rogo sukmo. Tahu yang rogo sukmo?
arwahnya keluar terus dolan tak mundi-mundi gitu. Ya itu sebenarnya halu atau sihir yang diciptakan oleh setan. Jadi setan itu bisa menyihir sehingga akhirnya membuat ontran-ontran di muka bumi dengan apa? Coba kalau jenengan mendengar orang datang ke dukun, mesti dising salah ini kan tonggone ya. Ya mana? Ini tonggo mungkin jengges sampean karena kok iri pada ini. Ini sifat setan itu apa? Mengadu domba. Kita jenengan lihat, semua yang datang di dukun nanti kalau sudah datang mesti nuduh tonggone melakukan ini itu dan sebagainya. Pernah ada pasien saya itu sakit potongnya bodi loh Bu. Terus kemudian datang ke dukun, dia mengatakan bahwa ini sampai tonggone itu iri, akhirnya dipenguasangi ya. Di tempat sampai itu ini karena perlu selamatan entek 30 juta. Akhirnya apa? Entek omah, entek alas, ya, entek pekarangan. Gara-gara apa? Untuk selamatan. Yang ternyata sakitnya itu apa? Sakit lever. Kalau lever itu mengecil kan perutnya jadi besar. Terus kemudian badannya akan menjadi menghitam kan gitu kan? Nah itu kemudian yang dituduh sama tonggone. Jadi sifatnya setan itu pasti akan mengadu domba. Karena itu harus benar hati-hati. Pernah ya ada seorang tukang ramal itu dengan menggunakan metode kafi. Metode kafi itu melihat orang itu dalam kegaiban itu dengan menggunakan tangannya. Biasanya tangannya anak kecil. Pernah di Puskesmas Puskesmas Karangsari itu kehilangan TV itu. Kemudian ada seorang teman itu yang datang ke dukun yang ada di daerah Trenggalek. Setelah itu kemudian dituduh nih ya lewat tangannya anak kecil. Oh sing nyolong iki loh. Tapi yang dilihat dia itu ya dari belakang. Jadi CCTV-nya jin itu nggak bisa melihat wajah. Isone ndelok saka mburi. Dan nggak jelas orangnya itu jelas adalah mengacau supaya orang itu menuduh pada orang yang tidak sama. Paham ya ini ya? Kok bisa terlihat di sini? Itu namanya sihir. Jadi setan itu menyihir mata manusia sehingga seolah-olah dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sorbun sayan ila sayan, mengubah sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu definisi daripada sihir. Paham ya ini ya? Sihir. Dan jenengan tidak boleh terjebak. Yang terakhir, ya setan itu setelah kemudian menyihir yaitu mengikat. Mengikat itu bagaimana? Seseorang itu diikat sehingga akhirnya kemudian seseorang itu tidak naik jabatan. Ya diikat itu dengan berhul tertentu. Tiba-tiba tidak bisa menunaikan kewajibannya suami istri. Ya, atau kemudian ya diikat kemudian dia tidak punya anak. Ya. Atau diikat ya kemudian membuat dia itu benci kepada istri atau suaminya. Ini adalah sihir ikatan atau robtun, asihru, ar-robtu, yaitu sihir yang berupa ikatan. Insya Allah demikian Pak Ibu semuanya. Ini gambaran ya menjelang kita memperingati mengeti Isra dan Mi'raj. Itu salah satu program daripada Bani Israel itu ngobrak nih ilmu sihir. Itu disinyarin oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, di mana Allah memberitahukan tukang sihir zaman Bani Israel itu dudah sihir yang berada di singgasananya Sulaiman yang sebenarnya ditanam oleh setan itu sendiri, kemudian diajarkan pada manusia sehingga akhirnya manusia mempelajari sihir. Wa yu'allimuna nasa sihir, dan setan itu mengajarkan pada manusia yaitu sihir. Maka ini adalah ulah daripada Bani Israel. Ya, ulahnya sebenarnya banyak. Sektor ekonomi ada, sektor penyakit ada, sektor sosial ada, ya sektor orang kemudian ya menciptakan bid'ah juga ada, menyembah setan, menyembah berhala, menyembah berbagai macam hal-hal yang tidak ya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kemudian dikobrakni oleh Bani Israel, tapi kita membahas tentang ya setan tadi. Dan setan tadi sudah cukup membuat kita harus senantiasa bisa kembali rujuk atau lujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan mengamalkan Quran dan Sunnah. Saya kira begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mbak Umi, sampai
Injih, sebelum Doa. doa, sebelum kita tutup kan tidak ada pertanyaan. Ini ada ya santunan. Ya, moga-moga ini akan bisa memberikan barokah pada kita semua, Bu. Ya. Insya Allah nanti akan dipanggil nama-namanya. Moga-moga ini akan bisa menjadikan infak sedekah yang barokah di dini wa dunya badal akhir. Kalau panggil ingkang nomor setunggal nggih menika Rahel Givani Putri Arifin. Monggo ingkang dipanggil. Rahel itu istrinya Nabi Yakub. Istrinya Nabi Yakub itu ada dua. Dari bapaknya namanya Laban. Yang satu Lea, yang satu Rahel. Rahel itu adalah ibunya Nabi Yusuf. Ya, moga-moga Dek Rahel ini bisa menjadi orang yang kemudian berguna ya, untuk bangsa, nusa dan agama. Kemudian yang kedua, Aruna Maisa Abidata Layani. Jenenge kabeh kok dawa-dawa. Lumiyan kan Toyo, Jina, Tomblok. Jenenge singkat-singkat. Kemudian yang ketiga Muhammad Al-Khofi Alatas. Nah, Indonesia bukan Al-Khofi tapi Al-Kafi. Yeah. Muhammad Al-Kafi Alatas. Ayo, hormat. Yang keempat Abika Khanza Salsabila. Akila itu yang berakal, Khanza itu adalah perbendaraan kekayaan, Salsabila itu mata airnya surga. Jenenge wakil ini. Keenam Arya Dwi Saputra. Arya Dwi Saputra. Oh tidur. Arya itu macan, Bu. Cuma macannya jadi turun. Simo itu macan, Arya itu macan, ya. Lodoyo itu juga macan. Orang Blitar kayak macan. Kemudian yang ketujuh Muhammad Audra Dopi Hidra M. Ngomong begini. Molu Amanda Nancy. Amanda Manopo. Kesembilan Muhammad Melvin Adi Damaila. 10 Aisyah Nahda Rapanda. Ke-11 Mikhaila Azahra Putri. Ke-12 Nur Aisyah Sa'baniyah. Nur Aisyah Sa'baniyah. Ini lahirnya bulan Sa'ban. Ke-13 Habibi itu kecintaanku, kekasihku Habibi. Nah, Habibati itu ya, perempuan, kalau Habibi laki-laki. Monggo. Nggih, sampun. Mbak. Monggo jenengan. Areng Mbak.
Mandi lah. Berdiri, Tapi itu ini sebenarnya ini juga nganu berat mbak nih. Dengar ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kafir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigharan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniya salihah sayyudillahi bi barakatil Fatihah.